Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua di dalam keadaan sehat, dilancarkan pekerjaan, aktivitas maupun usahanya. Amin. Ya, pada video kali ini saya mau mengajak teman-teman menyaksikan argumentasi Henry Satrio yang menurut dia gitu ya bahwa pola kepelatihan Sintayong ini lebih cocok diterapkan pada klub dibandingkan kepada timnas gitu. Di sini juga Henry Satrio membela atau sepakat atau sepemahaman dengan kritik-kritik Bung Toel gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Kelebihan Sintayong itu adalah dia itu nggak mau repot untuk mengerti sepak bola Indonesia. Dia nggak tuh. Dia nggak pengen memahami lebih jauh tentang bagaimana karakter bermainnya pemain-pemain nasional Indonesia. Kalau menurut saya, yang dia repotkan adalah dia mau membentuk tim yang dia mau tanpa harus mengerti bagaimana permainan sepak bola pemain-pemain kita gitu ya. Sehingga apa yang dilakukan? Dia naturalisasi. Dia cari pemain yang dia inginkan. Sebetulnya yang dilakukan Sintayong ini cocoknya itu di level klub, bukan di level timnas. Misalnya kita ke Liverpool ya. Parah ya ini. Jurgen Klopp itu bisa mengubah Mohamed Salah sebagai pemain yang ditakuti di lini depan. Padahal selama di Chelsea dan AS Roma itu bukan siapa-siapa. Tapi di tangan Jurgen Klopp, dia bisa memainkan peranan Mohamed Salah dengan lebih baik lagi. Dan caranya, saya dengar simpel saja. Kalau pelatih-pelatih lain, pemain yang kuat kaki kirinya ditempatkan di sayap kiri. Iya. Pemain yang kuat kaki kanan ditempatkan sayap kanan. Sama Klopp dirubah. Sadio Mane yang kuat di kanan itu ditempatkan di kiri. Di sayap kiri. Si Mohamed Salah kuat kaki kiri ditempatkan kan sebelah kanan. Okay. Dan ternyata berhasil. Tapi itu adalah style of play-nya Jurgen Klopp. Betul. Nah, kalau si Sintayong, ini kan dia seperti transfer pemain aja sebetulnya. Dia tidak menggunakan stok pemain nasional yang ada. Tapi dia transfer pemain. Yang dilakukan Sintayong itu sebetulnya hanya cocok kalau dia pelatih klub. Jadi kalau ada pemain yang nggak suka, dia tinggal buang, dia transfer baru. Minta pemain baru dari klub. Nah kalau Sintayong ini sekarang kondisinya dia punya list nih pemain-pemain nasional. Iya. Dia nggak kuat tuh. Gua nggak bisa apa-apain di pemain. Saya mesti transfer. Tapi kan nggak mungkin timnas itu transfer pemain. Kalau bahasa zaman dulu dia ingin dapat pemain yang telah jadi. Iya, dia pengen jadi karena dia juga menurut saya juga ditekan karena harus menghadirkan trofi kan. Betul. Akhirnya dia transfer dari luar negeri. Cara pragmatis lagi jadi. Cara pragmatis, transfernya caranya naturalisasi. Gitu tidak kan? salah juga sebenarnya. Iya nggak salah juga, cuma ya kapan tropinya gitu loh kira-kira. Gitu kira-kira ya. Orang Toel misalnya itu sampai Tommy Welly teman kita tuh dibikinin chant malah tuh oleh pendukung-pendukung yang pendukung Sintayong untuk diperpanjang. Jadi kalau misalnya lolos pra Piala Dunia, Toel nggak usah diajak gitu-gitu ya. Sebetulnya pendapat Bung Toel juga mirip-mirip juga dengan Henry Satrio gitu ya. Saya juga kan menilainya memang pragmatis sekali strateginya Sintayong ini. Dia naturalisasi, dia menang. Tapi masalahnya piala juga belum datang-datang nih. Piala timnas senior ya. Belum datang-datang nih juga. Terus makanya itu kan kita pertanyakan. Juara SEA Games bukan Sintayong pegang. Bukan Sintayong. Indra Syafri. Iya. Jadi makanya target piala itu belum didapat. Padahal naturalisasi jalan terus. Problemnya dengan naturalisasi adalah ini program jangka pendek untuk menang, tapi memotong pembinaan sepak bola Indonesia. Makanya kan sempat kita bahas di episode yang lain bahwa bayangkan ada starter timnas, 7-nya itu naturalisasi, sisanya yang memang sudah pemain lama gitu. Nah, apakah itu bagus atau tidak? So far kita dinina-bobokkan dengan kehadiran naturalisasi, dengan misalnya kemenangan pertama di kandang Vietnam sejak 20 tahun lalu. Kemudian ada kemenangan pertama di pra Piala Dunia sejak kemenangan melawan Turkmenistan misalnya. Jadi dinina-bobokkan dengan rekor-rekor baru, termasuk yang tadi kita bahas, naiknya peringkat FIFA untuk Indonesia sampai ke 134. Not even nembus 100 besar juga. Tapi kita ini memang gampang terpuaskan lah. Dan gue sekarang jauh lebih terhibur karena standar gue ke PSSI timnas utama itu nggak tinggi. Oke? Dan di bawah Sintayong, ya gue amazed. Di mana di dunia ini ada pelatih masuk berani meng-cut satu generasi
fokus kepada pemain muda U23 ke bawah yang disebut timnas utama. Sintayong berani. Hasilnya apa? Lolos Piala Asia dengan kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah. Keluarlah orang-orang yang tidak puas. Ya itu hak mereka ya. Local pride itu hak mereka. Gue tidak pernah mau kritik mereka karena kalau lu merasa itu hak lu, ya kan? Cuman gue pertanyakan, kan sekarang mereka gue melihat mencari titik lemahnya Sintayong agar dikritik. Yaitu Sintayong nggak pernah punya Piala AFF. Oke? Sekarang gue tanya, untuk gue agak memalukan dengan rakyat 275 juta kalau lu hanya fokus ke AFF. Level kita udah di Asia. Netizen kardus itu yang bilang, ya kan harus juara AFF dulu. Hey my friend, Singapura 4 kali juara AFF, nggak pernah ikut Piala Asia. Pada saat kita ikut Piala Asia, which we did sekarang, pertanyaan gue sekarang, yang kritik Sintayong, tolong googling kapan kita terakhir ikut Piala Asia, tidak sebagai tuan rumah, tapi ikut kualifikasi, long time ago. Oke? Karena pada saat kita ikut Piala Asia, pintu Piala Dunia itu lebih dekat. Pada saat kita lolos grup, seandainya kita lolos grup terus kita kalah, pintu ke Piala Dunia itu jauh lebih dekat lagi. Betul. Itu jauh lebih satisfying daripada 10 Piala AFF. Oke. Dan lolos kualifikasi dengan bocah-bocah kecil itu udah luar biasa, ya kan? Kalau lo tanya, apakah kita punya peluang di Piala Asia? Of course kita punya. Kalau nggak punya, ini nggak usah berangkat. Gue mantan pelatih timnas, gue sering ketemu pernah ketemu nomor 1 dunia, nomor 2 dunia, nomor 4 Asia, di pantai juga. Tapi gue bilang sama pemain gue, lu kalau yakin lu kalah, mending lu nggak usah main. Kita masuk ke lapangan to win, nggak ada target lain. Gitu ya? Iya, bahwa faktanya kita nggak menang, that's different. Tapi mindset lu bilang, you have to win. Nah, lu sekarang ikut ke Piala Asia, mindset ini harus dirubah. Lu datang bukan untuk lu cetak 20 gol, bukan untuk lu jadi pemain terbaik. Lu datang untuk menang as a team. Ini mindset yang harus ditanamkan di Indonesia. Dia pengen bawa Indonesia ke Piala Dunia. Benar. Dan ya, gue sih masih amazed sama dia ya. Betul. Dalam arti kok dia berani kayak target 4 besar dan terbukti yang semua orang ya nggak mungkin kasarnya. Tapi terbukti ya, semoga ini terbukti. Orang sering tanya gue, 2006, gue bilang 99% kita nggak lolos karena terlalu muda sekarang. Betul, mungkin terlalu muda. Ya 2030 mungkin lebih realistis. 2030, oke. Tapi yang gue pada saat ditanya gue lupa adalah Piala Dunia tahun depan, over 2 tahun lagi kan punya konsep baru. Ya. Adalah Bertambah pesertanya. Jadi peserta Asia yang kuota 5 negara ya dari Asia itu bertambah jadi 9. Oh gitu. Jadi peluang kita lebih besar, nggak 90, mungkin 25%, nggak 1%, tapi mungkin 25%. Tergantung kembali lagi turnamen drawing. Kalau kita dapat itu kayak pas Piala Asia kemarin. Piala Asia kemarin terakhir itu jumlah pesertanya bertambah, Indonesia lolos. Ya. Dan nyampe perempat final kan. Nah, iya. Jadi ada peluang aja sebenarnya sih. ada peluang karena kuotanya bertambah buat kita. benar. Karena negara kayak menurut gue ya, Saudi, Australia, Iran, Jepang, Korea pasti lolos. Yes. Masih ada 3 slot. Ya, eventually kalau seandainya grupnya menguntungkan kita, bisa aja kita lolos. Benar ya, kayak Indonesia, Timur Leste gitu-gitu. Oh, tiganya sisa itu. Lu meragukan role, Mas? Bukan cuman revolusi secara taktik tapi juga secara mental. Yes. Ya, bahwa lu punya DNA pemenang, lu punya spirit, lu bisa menang. Betul. Gitu. Dan gue suka Sintayong ini kan, ya ini orang Korea ini kan batu ya. Oke. Dalam artian lu kalau tahu bahwa Indonesia itu kan intrik-intrik non teknis luar lapangannya kan banyak banget. Dan kalau lu kagak kuat-kuat mental gitu kan. Lu lihatlah banyak lah pelatih yang gak jelek di Indonesia. Masuk sini gitu kan 3 bulan 6 bulan cabut ya. Ya kan? Sama-sama bagus juga sebenarnya. Ya kan? Tapi kalau lu kagak terbiasa gitu ya, lu harus makanya lu kalau jadi pelatih, jadi manajer gitu ya. Itu kan urusan soal technical taktik itu mungkin cuman
50-60%. 50-60%. Sisanya lo dealing sama orang, Oke. sama federasi, Oke. sama klub, gitu kan, urusan-urusan di luar lapangan, gitu. Bagi orang yang menurut gue nggak punya kapasiti mental yang cukup, ya pasti pusing liatnya. Iya sih. Menurut gue Sintayong tuh hebatnya di situ. Sintayong hebatnya Di situ. Iya. Jujur, gue pernah bilang sama coach waktu itu kita di channel sebelah ya. Gue pas lihat Sintayong kesini, gue tidak meragukan dia pelatih yang bagus. Udah terbukti kok bawa Korea Selatan Piala Dunia kan. Betul. Yang gue kaget adalah ini orang betah juga, gitu kan. Sabar banget nih orang, sabar banget nih orang di sini. Iya. Gokil makanya. Padahal pelatih itu biasanya di dunia itu dinilai dari hasil kan, dari prestasinya. Ini udah prestasi bagus melebihi ekspektasi, masih aja ada yang ngehujat gitu. Itu. Iya sih. Lucu gitu. Udah gitu yang ngehujan nggak riset lagi kan, suruh minta maaf apa sama. Ternyata sudah. Aduh. Iya, kemarin ini playing victim, jangan serang anak saya. Nggak ikutan ya kalau gitu aja. Ini Nggak, dia. kalau itu gue setuju, itu nggak benar. Serang keluarga itu nggak benar. Betul. Ya, jangan ya. Iya, cuman balik lagi netizen ya gara-gara lu kita Ya, itu teman-teman, kita sudah menyaksikan argumentasi dari Henry Satrio maupun Coach Justin dan Pangeran Siahaan gitu. Saya sangat sepakat dengan argumentasi dari Coach Justin gitu ya. Di sini kan Henry Satrio mempertanyakan prestasi Sintayong gitu ya, sekalipun sudah melakukan naturalisasi. Tapi kalau kita simak tadi argumentasi dari Coach Justin, bagaimana dia mengatakan kalau kita berhasil tembus Piala Asia, kita semakin dekat dengan Piala Dunia. Jadi berjenjang ya teman-teman. Kalau kompetisi Asianya saja kita nggak pernah lolos, bagaimana lolos ke Piala Dunia? Dan ini harus dilihat sebagai prestasi. Tadi kan Henry Satrio mempertanyakan prestasi Sintayong, prestasi timnas di bawah Sintayong yang sudah melakukan naturalisasi. Nah, saya sepakat dengan Coach Justin, argumentasinya itu menggambarkan sebuah prestasi. Artinya gitu ya teman-teman, kita di Asia sudah bisa lolos, maka semakin dekatlah pintu Piala Dunia. Dan itu harus dianggap sebagai prestasi yang sangat-sangat baik. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Ya, itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini agar terus berkembang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.